Pembelajaran hari ini akan membahas tentang kelas kata yang dibawakan oleh saya Korsalina Simamora, SPD. Kelas kata dalam bahasa Indonesia. Jika menurut ciri atau karakteristiknya, kata terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata ganti, kata bilangan, kata depan, kata sambung, dan kata sandang. Dan terakhir, kata seru. Membahas hanya beberapa jenis kata saja, yaitu kita akan membahas tentang A. Kata benda atau nomina. Kata yang mengacu pada manusia, benda, konsep, atau pengertian. Itu adalah pengertian dari kata benda atau nomina. Ciri-ciri kata benda sebagai berikut. Merupakan kata bentukan dari imbuhan an, pe, pen, penan, dan kean. Kita lihat contohnya. Kata tulis ditambah akhiran an, dimana kita tahu kalau tulis itu adalah kata kerja. Tapi ketika dia mendapat akhiran an berubah menjadi tulisan, kata kerja tadi sudah berubah menjadi kata benda. Lanjut contoh selanjutnya. Awalan pe ditambah dagang. Dagang adalah kata kerja. Tapi ketika dia mendapat awalan pe berubah menjadi pedagang, kata pedagang sudah berubah menjadi kata benda. Itu juga dengan contoh penggabungan dan kepandaian. Ciri kedua, dapat didahului kata depan. Berarti kata benda bisa dimasuki atau didahului kata depan. Contoh kata depan itu apa? Ada kata ke, di, dari, dan pada. Untuk kata ke pasar, di sekolah, dari desa, pada dinding. Jadi kita bisa simpulkan yang mana kata bendanya. Ya, pasar, sekolah, desa, dan dinding adalah contoh kata benda. Ketiga, dapat didahului kata sandang, si, dan sang. Ini adalah ciri kata benda selanjutnya. Kata si cerdik dan sang putri. Cerdik yang harusnya ini adalah kata sifat, ketika dia mendapat kata sandang si, sudah berubah menjadi kata benda. Yang keempat, dapat dinegatifkan dengan kata bukan. Kita lihat contohnya. Bukan paman, bukan adik, bukan rumah, bukan sekolah, bukan ibu. Jadi dari contoh ini, yang menunjukkan itu adalah kata benda adalah paman, adik, rumah, sekolah, dan ibu. Karena dia bisa dinegatifkan dengan menggunakan kata bukan. Yang kelima, dapat diikuti oleh kata ganti ku, mu, dan nya. Contohnya, bukuku, rumahmu, sepedanya. Kata ganti yang di belakang ini diikuti. Di depannya adalah kata benda. Berarti buku, rumah, dan sepeda adalah kata benda. Yang keenam, dapat diperluas dengan kata yang tambah kata sifat. Contohnya, anak yang manja, guru yang pandai, siswa yang cakap, karyawan yang rajin. Dari contoh ini, yang manakah kira-kira merupakan kata benda? Ya, kata anak, guru, siswa, dan karyawan merupakan kata benda. Yang ketujuh, kata benda dapat diikuti kata ini dan itu. Contohnya, toko ini milik Tuan Ali. Yang menunjukkan kata benda di sini adalah kata toko. Selanjutnya, sawah itu milik ayahku. Kata bendanya adalah kata sawah.
Dan kedelapan, dapat menduduki fungsi subjek, objek, dan pelengkap dalam kalimat. Kita lihat contohnya. Aminah pergi ke toko. Di sini merupakan kata bendanya adalah Aminah. Di sini Aminah mempunyai jabatan kalimat sebagai subjek atau pelaku. Pelaku, dia yang menjadi dasar kalimat, dia yang dibicarakan. Siapa yang dibicarakan dalam kalimat ini? Yaitu Aminah. Contoh kedua, Surya membeli makanan. Kita lihat di sini, katanya tadi, kata benda bisa menduduki fungsi subjek, objek, dan pelengkap dalam kalimat. Surya membeli makanan. Surya adalah orang, berarti dia otomatis adalah kata benda, dan dia di sini jabatannya sebagai subjek. Kata membeli sebagai predikat. Nah, kata makanan juga adalah kata benda. Dia di sini menduduki fungsi sebagai objek dalam kalimat. Lalu, kata benda dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kata benda konkret. Kata benda konkret merupakan nama suatu benda yang dapat didengar, dilihat, diraba, atau dirasakan. Langsung ingat kata kuncinya. Kalau sudah dibilang konkret, berarti dia bisa didengar, dilihat, diraba, atau dirasakan. Berarti intinya dia nyata. Nah, kata benda konkret ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, nama diri. Contohnya apa? Ali, Jakarta, Ratna, Bintang. Nama jenis. Gunung, ada lemari, ada jalan, ada sungai. Ini adalah nama jenis. Nama zat, kayu, logam, air, udara, dan batu. D, ada nama himpunan. Contoh himpunan itu ada manusia, masyarakat, hewan, dan hutan. Kedua, kata benda abstrak. Kalau yang tadi konkret, berarti dia nyata, dan ini adalah lawannya, merupakan sesuatu yang dianggap benda atau dibendakan. Kata ini pada umumnya tidak dapat didengar, dilihat, diraba, atau dirasakan. Jadi dengan kata lain, dia tidak nyata. Contohnya, keadilan, kejujuran, kekerasan, kecerdikan, ilmu. Ini adalah kata benda yang tidak bisa kita lihat, tidak ada wujud dari keadilan, wujud bendanya. Tidak ada wujud benda kejujuran, tidak bisa kita rasakan wujud dari kejujuran ini seperti apa, apakah dia rasanya seperti apa, tidak bisa secara langsung, tapi inilah dia yang disebut dengan kata benda abstrak. Dia sudah dibendakan. Selanjutnya kita masuk ke jenis kata kerja yang kedua, yaitu kata kerja atau kita sebut dengan verbal. Kata kerja merupakan kata yang menyatakan perbuatan atau perilaku. Berarti semua perbuatan atau perilaku masuk ke dalam kata kerja. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, sering dilekati imbuhan. Imbuhannya contohnya imbuhan men tambah antar menjadi mengantar. Ber ditambah tamu menjadi bertamu. Ditambah ajak berubah menjadi diajak. Ciri yang kedua, dapat diikuti dengan kata sedang, akan, sudah, telah, belum, dan hendak. Jadi kata kerja bisa dimasuki dengan kata-kata ini. Contohnya, sedang belajar, akan mandi, sudah selesai, telah pergi, belum sempat, hendak bekerja. Jadi dari sini
bisa kita simpulkan contoh kata kerjanya yaitu adalah ya belajar, mandi, selesai, pergi, sempat, bekerja adalah contoh dari kata kerja. Yang ketiga, dapat dinegatifkan dengan kata tidak. Berarti kata kerja bisa dinegatifkan dengan kata tidak. Tidak bekerja, tidak mengalah, tidak berusaha, tidak berpikir. Nanti yang di sini adalah kata kerja adalah bekerja, mengalah, berusaha, dan berpikir. Ciri selanjutnya adalah dapat diperluas dengan kata dengan tambah kata sifat. Jadi kata kerja bisa diperluas dengan kata sifat. Contohnya menulis dengan hati-hati, berbicara dengan lancar, membaca dengan seksama, berpikir dengan teliti. Dari keempat contoh ini bisa kita ambil contoh kata kerjanya adalah ya, menulis, berbicara, membaca, dan berpikir adalah contoh kata kerja. Nah, contoh ciri yang kelimanya. Pada umumnya menduduki fungsi predikat. Contohnya adalah Ajeng sedang belajar. Nah, kita lihat di sini. Tadi katanya kata kerja bisa diikuti oleh kata sedang. Ajeng di sini adalah kata benda. Dia di sini menduduki jabatan kalimat sebagai subjek. Sedang belajar. Ini adalah kata kerja. Nah, di sini jabatannya adalah sebagai predikat. Adik menangis. Adik adalah kata benda. Ya. Kata kerjanya apa? Apa yang sedang dilakukan adik? Dia sedang menangis. Adiknya menangis. Berarti menangis di sini menduduki fungsi sebagai predikat. Kata kerjanya sebagai predikat. Selanjutnya kita masuk ke kata sifat atau adjektiva. Kata sifat adalah kata yang menyebutkan sifat atau keadaan suatu benda. Kata sifat memiliki fungsi sebagai atribut, predikat, dan substantif. Kata sifat yang pertama dapat didahului kata amat, sangat, paling, terlalu, agak, lebih. Ini adalah ciri yang paling gampang untuk kita mengenali dari kata sifat. Dengan menggunakan kata amat, sangat, paling, terlalu, agak, lebih, kita bisa menentukan apakah kata ini kata sifat atau tidak. Contohnya kata agak panas, terlalu besar, sangat lebar, paling banyak, amat manis, lebih tinggi. Nah, dari sini kita bisa tahu contoh kata sifat di sini adalah kata panas, besar, lebar, banyak, dan amat manis adalah kata sifat. Coba kita masukkan tadi dia untuk kata benda. Kalau kita masukkan kata amat, sangat, paling, terlalu, dan agak, lebih untuk kata benda, contohnya tadi kata benda adalah Anita. Amat Anita, sangat Anita, paling Anita. Oh, berarti itu bukan kata sifat. Selanjutnya, amat bekerja, sangat bekerja, paling bekerja, terlalu bekerja, agak bekerja. Iya, kita mendengarnya aneh kan? Karena memang itulah istimewanya si kata sifat. Dia bisa didahului kata amat, sangat, paling, terlalu, agak, dan lebih. Yang kedua, dapat diikuti kata sekali dan benar. Contohnya, banyak sekali, merah, benar. Berarti di sini menjadi kata sifat adalah kata
Ya, kata banyak. Dan merah adalah kata sifat. Yang ketiga, dapat diulang dan dilekati imbuhan se-nya. Kita lihat contohnya, selebar-lebarnya, sepandai-pandainya, setinggi-tingginya, seindah-indahnya. Dari contoh ini berarti kata sifatnya adalah, ya, yang pertama lebar, kedua pandai, ketiga tinggi, dan keempat adalah indah. Selanjutnya, memberikan sifat kepada benda. Contohnya, anak kecil itu sangat lucu. Nah, di sini katanya memberikan sifat kepada benda. Yang menjadi benda di sini adalah, iya, anak kecil itu. Apa sifat yang diberikannya? Yaitu sangat lucu. Selanjutnya contoh kedua, Andi membawa sepeda baru. Yang mana di sini kata bendanya? Iya, kata Andi adalah kata benda. Dia menduduki jabatan kalimat sebagai subjek. Membawa. Membawa di sini adalah kata kerja yang berfungsi sebagai predikat. Sepeda. Sepeda juga adalah kata benda. Kata benda yang menduduki jabatan sebagai objek. Nah, sepeda yang seperti apa? Sepeda baru. Itu dia.